Selamat pagi saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati. Mohon pimpinan, perlindungan, bahkan berkat Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau berbicara dan mengajar kami, supaya kami mendapat berkat daripadanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 yang mengatakan demikian. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, yang saya bacakan tadi adalah bagian atau sebagian daripada surat Rasul Paulus yang pertama yang ditujukan kepada Timotius. Rasul Paulus mengenal dengan baik akan Timotius. Bahkan Timotius dapat dikatakan merupakan anak, maksudnya anak rohani bagi Rasul Paulus. Oleh sebab itu Rasul Paulus banyak memberikan nasihat-nasihat untuk kehidupan dan pertumbuhan iman daripada Timotius ini. Rasul Paulus tahu akan keluarga Timotius, Rasul Paulus tahu akan ibunya, bahkan neneknya yang adalah juga orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, bahkan Rasul Paulus pernah bersama-sama dengan Timotius melakukan tugas pelayanan. Tapi pada bagian ini dikatakan bahwa pada waktu itu Rasul Paulus hendak pergi menyeberang ke daerah Makedonia, dan Rasul Paulus mendesak, mendorong, wanti-wanti, meminta supaya Timotius jangan ikut dia tapi tetap tinggal di kota Efesus untuk melakukan tugas pelayanan menggembalakan jemaat Efesus yang masih muda. Jemaat Efesus yang masih muda hidup di tengah pergolakan, banyaknya godaan-godaan, banyaknya ajaran-ajaran asing, bahkan ajaran-ajaran yang sesat, banyaknya tekanan-tekanan dan sebagainya. Karena itu jemaat ini perlu dibina dengan baik, harus diatur bagaimana menghadapi ajaran-ajaran yang tidak benar. Misalnya ada yang mengajarkan bahwa untuk menjadi orang Kristen yang baik, orang tidak boleh menikah atau tidak boleh makan makanan tertentu seperti haram dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan untuk membina suatu jemaat itu agar dapat bertumbuh dengan baik harus ada pengorganisasian, pengaturan dengan baik. Karena itu Rasul Paulus menugaskan Timotius tinggal di Efesus untuk melakukan tugas itu, supaya ada penatua atau semacam majelis jemaat yang mengatur organisasi di dalam jemaat itu, dan juga supaya ada yang mengatur untuk melayani orang-orang yang miskin, janda-janda, pelayanan diakonia atau yang disebut para diaken. Bukan saja supaya ada penatua dan diaken, tapi Rasul Paulus menasehatkan Timotius juga apa yang menjadi syarat bagi seorang penatua atau majelis dan bagi seorang diaken yang melakukan pelayanan sosial. Pokoknya saudara-saudara, kalau kita perhatikan surat Timotius Paulus yang pertama maupun yang kedua, banyak nasihat-nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius. Jadi di sini kita melihat saudara bahwa Rasul Paulus tidak hanya menugaskan kepada Timotius, tetapi Rasul Paulus terus membimbing supaya Timotius dapat melakukan tugasnya dengan baik, dengan benar, sehingga mencapai hasil yang optimal. Sekalipun tidak bertemu, tapi bimbingan tadi dilakukan oleh Paulus melalui surat-suratnya. Ini surat yang pertama, kemudian ada lagi surat yang kedua. Jadi dari sini kita belajar sesuatu yang sangat penting, saudara. Karena biasanya di mana-mana atau kadang-kadang orang menugaskan seseorang untuk satu tugas, setelah itu dilepaskan, dibiarkan dengan begitu saja, sehingga orang yang ditugaskan tadi harus meraba-raba, harus mencari-cari informasi, harus belajar, kadang-kadang terbentur sana, terbentur sini, kadang-kadang mengalami kegagalan, kesulitan dan sebagainya, bahkan tidak sedikit yang akhirnya frustrasi dan kecewa. Tapi di sini kita belajar, saudara, bahwa Rasul Paulus tidak hanya menugaskan,
tetapi selain ia menugaskan, ia terus mengawasi, ia terus membimbing supaya orang yang ditugaskan, yaitu Timotius tadi, dapat melakukan pekerjaannya secara optimal sehingga dapat memuaskan juga jemaat yang dilayani di Efesus tadi. Jadi saudara, walaupun sederhana, tapi di sini kita belajar satu pelajaran yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, menugaskan akan seseorang yang terus membimbingnya. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita dan Tuhan memberkati. Kita berdoa, saudara. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang kami belajar daripada hamba Tuhan Rasul Paulus yang dalam menugaskan Timotius terus melakukan pembimbingan dan pembinaan, pesan-pesan dan nasihat-nasihat untuk memperlengkapi Timotius melakukan tugas pelayanannya. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga dapat mempraktikkan hal yang seperti itu, sehingga apa yang kami lakukan dalam tugas pelayanan bisa mencapai hasil yang optimal untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan, untuk kebaikan bagi orang-orang yang kami layani. Tuhan, berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini, juga keluarga kami semua. Jauhkan dari segala yang tidak dikehendaki. Biarlah damai, sejahtera, sukacita dan berkat-Mu terus Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami panjatkan syukur dan doa kami. Amin. Saudara, Tuhan memberkati.